Jadi perilaku verbal adalah bentuk komunikasi verbal yang biasanya kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata, baik itu dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk lisan. Nah, komunikasi ini paling banyak dipakai dalam manusia. Melalui kata-kata kita dapat mengungkapkan perasaan, emosi, pikiran, dan maksud kita yang sebenarnya. Nah, kemudian adapun bentuk-bentuk perilaku verbal. Yang pertama itu komunikasi lisan. Berbicara, contohnya dengan berbicara, presentasi, diskusi, percakapan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua komunikasi tertulis. Contohnya surat, email, laporan, artikel, buku, dan lain sebagainya. Nah, adapun aspek-aspek yang ada dalam perilaku verbal, yang pertama ada pilihan kata. Kata-kata yang dipilih haruslah tepat, jelas, dan mudah dipahami oleh lawan bicara. Kemudian yang kedua ada struktur kalimat. Kalimat yang digunakan haruslah gramatikal dan juga mudah dipahami. Yang ketiga, intonasi. Intonasi surat dapat membantu perasaan pembicara. Kemudian yang keempat ada volume suara. Nah, volume suara yang sesuai dapat membantu agar pesan didengar dengan jelas. Kemudian yang selanjutnya, kecepatan bicara. Kecepatan bicara yang sesuai dapat membantu agar pesan mudah dipahami. Kemudian gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan haruslah sesuai dengan konteks dan juga situasi. Halo Lufa, bagaimana keadaannya hari ini? Halo Brahmi, saya merasa sangat tertekan dan bingung. Saya mengerti. Apakah Lufa bisa menceritakan apa yang membuat Lufa merasa bingung? Diskusi itu apakah? Iya Bu, saya sedang menghadapi masalah rumah tangga yang kompleks. Saya mengerti bahwa masalah rumah tangga bisa sangat menantang. Perilaku nonverbal adalah perilaku yang dalam berkomunikasi menggunakan pesan-pesan nonverbal ataupun bahasa tubuh. Nah, adapun aspek-aspek dalam perilaku nonverbal, yang pertama ada kesesuaian. Perilaku nonverbal harus sesuai dengan pesan yang disampaikan secara verbal. Yang kedua, konsistensi. Perilaku nonverbal harus konsisten dengan pesan yang disampaikan secara verbal. Kemudian yang selanjutnya ada kesadaran. Nah, perilaku nonverbal harus dilakukan secara sadar dan juga terencana. Komunikasi verbal adalah penggunaan kata-kata yang baik secara lisan ataupun juga tertulis untuk menyampaikan pesan. Ini melibatkan penggunaan bahasa untuk berbicara, menulis, ataupun mengirim pesan kepada orang lain. Adapun bentuk-bentuk dari komunikasi verbal, yang pertama ada komunikasi tertulis. Nah, komunikasi tertulis adalah bentuk komunikasi verbal yang dilakukan melalui tulisan. Komunikasi tertulis biasanya dilakukan karena keterbatasan jarak antara komunikator dan juga komunikan. Nah, selain itu, komunikasi tertulis juga dilakukan dan jika dibutuhkan catatan ataupun juga dokumentasi untuk dijadikan sebagai bukti. Nah, kemudian yang kedua ada komunikasi lisan. Komunikasi lisan adalah biasa juga disebut sebagai komunikasi oral, adalah bentuk komunikasi verbal melalui interaksi langsung ataupun juga tatap muka antara komunikator dan juga komunikan. Nah, percakapan pada komunikasi lisan bisa melibatkan lebih dari 2 individu. Komunikasi lisan biasa disebut sebagai komunikasi yang kaya akan konten. Hal ini dikarenakan karena komunikasi lisan melibatkan interaksi yang
intens antara komunikator dan juga komunikan, sehingga menghasilkan produk komunikasi yang berkualitas. Halo, bagaimana keadaanmu hari ini? Halo Ibu, saya Ulfa. Saya agak bingung dan stres belakangan ini. Saya mengerti Ulfa. Bisakah Ulfa menceritakan lebih lanjut apa yang membuat Ulfa merasa seperti ini? Saya mengalami masalah dalam hubungan saya dan saya sulit untuk mengatasinya, Ibu. Saya mendengar bahwa hubungan bisa menjadi sumber stres yang signifikan. Apakah ada hal yang khusus yang Ulfa pikirkan menyebabkan masalah dalam hubungan Ulfa? Saya rasa kami kesulitan untuk berkomunikasi dengan baik, Ibu. Ya, saya paham. Apakah Ulfa tertarik untuk menjelajahi cara-cara baru untuk berkomunikasi cara yang lebih efektif dalam berhubungan? Iya Bu, sepertinya saya pikir itu akan membantu. Komunikasi nonverbal adalah proses penyampaian pesan kepada orang lain tanpa menggunakan kata-kata. Nah, komunikasi ini biasa disebut sebagai bahasa diam dan memainkan peran penting dalam cara kita menyampaikan informasi dan makna di baliknya, serta juga cara kita dalam menafsirkan tindakan ataupun pesan dari orang lain kepada kita. Kemudian ada beberapa aspek yang terdapat dalam komunikasi nonverbal. Yang pertama ada ekspresi wajah. Nah, ekspresi wajah merupakan salah satu cara yang paling jelas untuk menyampaikan emosi ataupun perasaan. Kemudian yang kedua ada kontak mata. Kontak mata dapat menunjukkan tingkat perhatian, minat, dan juga rasa hormat. Menjaga kontak mata selama percakapan menunjukkan bahwa kita sedang mendengarkan dengan seksama dan tertarik dengan apa yang dikatakan orang lain. Kemudian yang ketiga ada gerak tubuh. Gerak tubuh meliputi gestur, postur tubuh, dan juga gerakan tubuh lainnya. Gestur seperti melambaikan tangan dan juga menunjukkan dapat digunakan untuk menekankan suatu poin untuk memberikan informasi tambahan. Nah, kemudian yang keempat ada sentuhan. Sentuhan fisik dapat digunakan untuk menyampaikan berbagai macam pesan seperti kasih sayang, dukungan, dan juga